Stunting. 9 juta anak di Indonesia mengidap penyakit ini. Negara Indonesia ada di urutan kelima jumlah anak dengan kondisi penyakit stunting. Dan menurut WHO, di seluruh dunia diperkirakan ada 178 juta anak di bawah usia 5 tahun yang terhambat pertumbuhannya karena stunting. Bayangkan saja bagaimana kondisi negara kita ke depannya apabila semua anak di Indonesia mengalami stunting. Anak yang seharusnya tumbuh dengan normal harus mengalami hal-hal yang menghambat perkembangan mereka. Anak yang seharusnya sehat dan aktif dalam kehidupan malah harus menerima berbagai risiko penyakit. Anak yang harusnya mulai menata masa depan mereka malah terangkul oleh penyakit yang dinamakan stunting ini. Maka dari itu, sebagai langkah awal untuk memerangi stunting, marilah kita ketahui bersama hal-hal mengenai stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam kebajikan. Apa kabar sahabat remaja? Perkenalkan, saya Dayanti dari PIK Remaja Euphorbia Mili SMA Negeri 3 Wajo. Jadi, di sini saya akan memaparkan serangkaian materi yang bertemakan remaja dan stunting. Nah, stunting ini merupakan permasalahan yang perlu dikhawatirkan dan tidak boleh disepelekan di negara kita ini. Tahukah kalian apa sih stunting itu? Mungkin sebagian orang masih asing dengan istilah ini. Jadi, pengertian dari stunting ialah keadaan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah dari standar usianya. Nah, meskipun demikian, anak-anak yang memiliki tubuh pendek tidak selamanya tergolong dalam stunting. Mungkin bisa saja terpengaruhi oleh faktor lain seperti faktor keturunan. Nah, jadi itulah gambaran singkat mengenai definisi atau pengertian stunting. Mungkin timbul pertanyaan dalam diri kita, apa sih ciri-ciri anak yang mengidap stunting? Jadi, ada beberapa tanda-tanda atau ciri-ciri yang perlu kita ketahui dalam melihat apakah anak mengidap stunting atau tidak. Yang pertama, pertumbuhan anak melambat. Yang kedua, wajah tampak lebih muda dari usianya. Yang ketiga, anak lebih pendiam. Yang keempat, performa buruk dalam memori belajar. Yang kelima, tanda pubertas datang terlambat. Dan yang terakhir atau yang keenam, yaitu pertumbuhan gigi terlambat. Jadi, apabila kita menemukan tanda-tanda ini pada anak, sesegera mungkin kita harus melakukan penanganan dan lebih waspada lagi. Stunting ini hadir karena adanya faktor yang mendasari, yaitu faktor multidimensi. Intervensi yang paling menentukan yaitu pada 1000 hari pertama awal kelahiran. Dan adapun penyebab lain dari stunting, yang pertama, praktik pengasuhan yang kurang baik. Yang kedua, kurangnya akses makanan yang bergizi. Yang ketiga, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Dan yang keempat, layanan kesehatan yang terbatas. Nah, dengan adanya stunting ini dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, dan daya saing bangsa. Nah, adapun pemetaan dampak dari stunting ini, yang pertama, dampak jangka pendek, yaitu dapat berkurangnya kecerdasan, gangguan metabolisme dalam tubuh, dan gangguan pertumbuhan fisik. Sedangkan dampak jangka panjangnya, yaitu berkurangnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, kekebalan tubuh berkurang dan mudah terserang penyakit, dan yang terakhir yaitu gejala-gejala yang timbul sehingga bisa menimbulkan penyakit seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Karena itu, marilah kita bersama-sama mengurangi penyebaran stunting dengan melakukan berbagai pencegahan mulai dari batasan 2 tahun pertama atau 1000 hari pertama awal kelahiran. Nah, stunting ini juga dapat dicegah pada masa kehamilan dengan cara yang pertama, penuhi kebutuhan nutrisi. Yang kedua, hindari paparan asap rokok. Yang ketiga, rutin melakukan pemeriksaan kandungan. Dan yang keempat, rutin melakukan olahraga. Dan yang terakhir atau yang kelima,
hidup bersih dan sehat. Jadi, stunting ini sangat berbahaya bagi generasi penerus bangsa Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama perangi stunting ini. Kita selaku remaja sangat memiliki peran penting dalam pencegahan stunting. Hal ini dikarenakan kelompok remaja memiliki andil yang besar dalam menghasilkan generasi penerus bangsa. Dan dengan adanya edukasi konsep berkeluarga dan anak-anak, remaja diharapkan dapat menghasilkan keturunan yang sehat dan anti-stunting. Jadi, keterlibatan remaja dalam pencegahan stunting sangat-sangat perlu diperhatikan. Oleh karena itu, marilah kita bersatu untuk mencegah stunting di negara kita ini. Baik, mungkin itu serangkaian materi yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, marilah kita perangi penyebaran stunting ini. Karena dengan melakukan pencegahan, kita sudah menyelamatkan negara kita ini dari banyaknya jumlah anak yang terjangkit penyakit stunting. Dengan melakukan langkah awal tersebut, generasi bangsa Indonesia bisa menjadi generasi penerus yang berkualitas, sehat, dan anti-stunting. Dengan adanya tindakan anti-stunting dari para rakyat, negara terjamin, rakyat pun sehat sejahtera.